Selamat datang di Ringkas Cerita Film. Kali ini kita akan meringkas film yang berjudul The Unholy, yang disutradarai oleh Evan Spiliotopoulos, yang dibintangi oleh Jeffrey Dean Morgan, Cricket Brown, William Sattler, Cathy Asselton. Menceritakan tentang keajaiban penyembuhan ilahi yang ternyata didalangi oleh Maria Elnor, kekasih iblis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, siapkan brondong dan Coca-Cola Anda. Tidak usah ngutang pinjol, karena jump scare seperti film ini sudah sama persis dengan debt collectornya. Selamat menonton. Di awal scene, tahun 1845, di daerah Banfield, seorang wanita dipasangi topeng dan direkatkan dengan paku dan palu, lalu ia digantung, dibakar dan rohnya dikurung dalam boneka oleh seorang pastor. Dan film The Unholy dimulai. Di Massachusetts, Boston, Gerald sedang membeli minuman di gerai jalanan. Ia ditelepon kantor reporter untuk meliput berita mutilasi hewan. Gerald mengeluh akan bayarannya. Namun ia tak dapat berbuat apa-apa dan berangkat ke sana. Sesampainya di sana ia bertemu dengan pemilik sapi, yang ternyata hanya ulah anak kecil memberi logo Metallica pada pantat sapi. Tak lama datang Pastor Hagan. Ia menyuruh menyingkirkan sapi itu karena banyak membuang kotoran di lingkungan gereja. Setelah selesai, Gerald menuju lapangan. Tiba-tiba ia mendengar bisikan. Ia melihat cahaya di lubang bawah pohon. Ketika ia ambil, ternyata sebuah boneka keren dengan belenggu. Bertuliskan tanggal 31 Februari tahun 1845. Daripada tidak jadi berita, ia menggunakan itu untuk berita kantor. Di perjalanan pulang, Gerald mencoba merekam berita palsunya, seraya meminum alkohol. Saat melewati hutan, ia kesulitan mengambil botolnya yang terjatuh. Tiba-tiba, ada seorang wanita berpakaian putih menghadang di jalan. Gerald banting setir masuk hutan dan menabrak pohon. Ia bergegas melihat keadaan mobilnya dan mencari wanita tadi. Di bawah bulan purnama, Gerald berhasil menemukan dan mengejar wanita hingga sampai ke pohon tua dengan roh terlihat di tengah lapangan. Wanita itu sujud dan berkata "I will" berkali-kali. Gerald mengantar wanita itu ke rumah Pastor Hagan. Ternyata wanita itu adalah keponakannya yang bernama Alice Paget. Ia bisu dan tuli. Hagan memanggilkan Dr. Gett. Ia adalah dokter keluarga mereka. Dokter itu berkenalan dengan Gerald dan mengatakan Alice terkena kolesteatoma, tumor jinak di belakang gendang. Ia tuli sejak kecil. Dr. Gett memastikan Gerald tidak mengarang cerita kalau Alice bisa berbicara, dan jika masih, ia akan menangkapnya. Dr. Gett mengantar Gerald ke motel murah, karena mobilnya kecelakaan dan tidak tahu kemana harus menginap. Pagi hari Gerald berada di bengkel. Ia menyampaikan kendaraannya rusak dan akan sedikit lama. Max mengatakan berita mutilasi tayang hari ini. Gerald tidak punya pilihan kecuali menawarkan berita Alice. Ia akan meliput berita religi. Gadis bisu tiba-tiba mampu berbicara, dan Max setuju. Gerald masuk ke dalam gereja, dan duduk di bangku, mengikuti misa gereja. Ia melihat Dr. Gett dan Alice. Tiba-tiba ada suara bisikan, dan Alice dengan cepat merespon. Ia seperti kerasukan, bersamaan dengan kawan-kawan sebayanya, mereka menuju ke pohon tengah lapangan. Alice melihat cahaya putih dan kemudian Alice menyampaikan pesan dari wanita cahaya putih itu. Kemudian Dr. Gett memeriksa pendengaran Alice, dan tersenyum menyatakan Alice sembuh dari sakit tuli. Di motel, Gerald Van menelepon atasannya akan berita bagus yang akan viral. Namun atasannya tidak percaya akibat ulahnya kemarin yang memberikan berita palsu. Esok paginya, Gerald memfoto situasi gereja.
Hagan memberitahu Alice ada di dalam gereja. Namun tak lama Alice keluar dan lagi-lagi menuju pohon tengah lapangan. Then walk. Bocah lumpuh itu mampu berjalan, dan saat itu di dalam gereja, patung Bunda Maria meneteskan air mata. Seketika berita itu menjadi viral oleh Gerald. Kota Banfield, bocah lumpuh bernama Toby disembuhkan oleh gadis 18 tahun bernama Alice Paget. Bishop menjelaskan, pernah ada kejadian kesembuhan yang sama, tahun 1858, Perancis, bernama Bernadette. Tahun 1917, Portugal, 3 Gembala, 1981 Medjugorje, Bosnia. Hingga sekarang masih ada kesembuhan. Gerald bertanya, apakah Banfield akan menjadi seperti itu? Dan Pastor Monsignor menjelaskan lebih detail. Apa itu kesembuhan ilahi? Yang salah satu syaratnya adalah sakit tak terobati dapat sembuh seketika. Wartawan menanyai beberapa pertanyaan ke Alice, dan hanya pertanyaan Gerald yang dijawab olehnya. Kemudian Gerald menemui Bishop dan Monsignor secara pribadi. Ia sebagai posisi penengah meminta hak eksklusif untuk meliput wawancara Alice, agar berita menjadi lurus. Pastor Hagan melihat pohon tengah lapangan dibuatkan tenda altar. Semua dibiayai oleh gereja. Pastor Hagan mengambil boneka keren di tanah. Sementara itu di belakang pohon siluman Mari muncul dan bersiap membunuh. Tetapi tiba-tiba ada orang masuk, dan siluman itu menghilang. Di gereja, ruangan khusus, Alice menyukai lagu. Lalu ia diwawancarai oleh Gerald. Ia menceritakan bahwa Maria mendengar doanya dan menyembuhkannya. Ketika itu Hagan datang, ia ingin berbicara empat mata dengan Gerald Van, kemudian keponakannya pergi. Hagan tidak suka Gerald memanfaatkan Alice, namun belum selesai bicara. Sakit Hagan kambuh. Ia menderita emfisema, radang paru akut. Hagan menceritakan tidak ada yang hidup nyaman jika ada mujizat. Semua yang pernah mempunyai berakhir tragis. Dan ia tidak mau itu terjadi pada Alice. Gerald pulang ke motel. Lampunya tidak menyala baik. Ketika masuk kamar di ujung koridor ada siluman pohon muncul di belakang. Di gereja, Alice dilatih bernyanyi oleh Hagan. Monsignor mendengarkan, datang Gerald dan duduk. Ia bercerita dengan Monsignor tentang pengakuan dosa. Ketika itu lagu berikutnya Hagan tiba-tiba kambuh. Alice dengan cepat menyembuhkan Hagan seketika dengan menyuruhnya percaya Maria. Setelah itu Hagan melihat di belakang Alice ternyata ada siluman pohon yang mengancam. Di rumah sakit, Dr. Gate memperlihatkan foto ronsen paru-paru Hagan yang lalu dan sekarang. Penyakitnya tiba-tiba bersih hilang tak berbekas. Gerald kemudian menagih pembicaraan pada uskup dan Monsignor tentang syarat mujizat, yang ketiganya telah terbukti. Dan mereka pun mengklaim hal yang dilakukan Alice itu adalah mujizat nyata. You can tell. She's gonna be bigger than Taylor Swift. I know it. Nothing ever happens in overstated. In Europe, the shrines at Lourdes and Gerald mendapat telepon dari Monica, redaksi berita. Gerald ingin kerja di kantor. Jika tidak maka ia menerima tawaran dari redaksi lain. Karena hanya dia yang mempunyai akses eksklusif ke Alice. Di gereja, Alice bingung ketika harus pindah ke uskup. Ia mengkhawatirkan pamannya. Namun Gerald membesarkan hati Alice dan memberinya CD agar wawasan lagunya makin luas. Di ruangan gereja, Hagan duduk merokok. Ia melihat asapnya berlari ke celah dinding. Kemudian ia memasukkan tangannya mencari sesuatu di dalamnya dan mendapatkan sebuah buku kuno. Ia membuka tali dan membacanya. Ketika itu siluman sedang mengawasinya dari samping tak jauh dari Hagan. Gerald bertemu dengan Dr. Gate di kafe biasa ia makan. Kemudian mereka berbincang-bincang di suatu tempat. Gerald menjelaskan misinya dan sesuatu tentang boneka keren yang ia pecahkan. Gate menjelaskan, boneka keren berarti keberuntungan.
juga untuk mengurung roh jahat dengan membelenggu rantai, agar roh itu tidak keluar dari boneka. Kemudian mereka berjalan sambil bercerita. Toby yang lumpuh sekarang bermain di tim bola. Tak jauh dari situ mata Gerald menatap heran di suatu tempat. Ia merasa pernah ke tempat itu. Packwood Creek. Lalu Gate menjelaskan, tempat itu dulu adalah lahan milik gereja, sekarang sudah dijual. Lalu Gerald melihat udara dalam air dan muncul siluman. Merasa ada yang tidak beres, Gerald ingin menemui Hagan. Di gereja, Hagan melihat ada seseorang masuk ke tempat pengakuan dosa. Hagan melayaninya dan memberi waktu jam 7 sampai 8 malam. Perempuan itu mengakui dosanya pada Tuhan. Kemudian marah, mengancam dan ingin membunuh Hagan. Karena dia yang telah menyembuhkan sakitnya. Dan ia menantang lebih hebat Bunda Maria atau dia. Kemudian Hagan keluar dari tempat pengakuan dosa dan melihat siapa di luar. Namun tidak ada orang, piano gereja berbunyi sendiri. Di depannya telah muncul siluman itu dan membunuhnya. Malam itu, Gerald sampai di gereja. Ia mencari Hagan, sampai ke ruang pengakuan dosa namun tidak ada siapapun di sana. Ternyata Hagan telah mati tergantung. Ia heran padahal Hagan baru sembuh dari sakit. Bishop meminta Gerald merahasiakan hal itu, karena akan menjadi aib di Banfield. Di gereja Marcella, Gerald mewawancarai Alice lagi. Ia mengatakan pada Alice bahwa selalu ada kekuatan jahat di belakang mujizat. Namun Alice minta agar Gerald tidak meragukan Maria. Dan ketika itu ia mendengar suara Maria. Mary's speaking to me right now. Keraguan melemahkan iman, keraguan mengarah ke kehancuran. Kemudian Gerald pulang ke motel, ia bertemu dengan siluman itu. Ketika hendak masuk, keluarlah seorang wanita dari dalam kamar yang ternyata itu pintu kamar tetangga. Gerald kemudian masuk ke kamar, ia menonton TV sambil melihat teliti video rekaman Alice tadi siang. Ternyata saat Alice mengatakan Maria datang, kejadian itu terlihat di video. Esok harinya Gerald mencari Dr. Natalie Gate. Ia mengatakan ada sesuatu yang tidak beres di kematian Hagan. Ia ingin melihat berkas gereja, dan Gate menunjukkan gudang di belakang gereja. Mereka mencari berkas di sana. Gerald mendapatkan buku kuno berbahasa Latin dan foto. Buku itu dibaca Natalie Gate, menceritakan asal-usul siluman itu yang bernama Maria Elnor. Ia mempelai setan. Elnor adalah pendahulu, ia mampu menyembuhkan segala macam penyakit seperti Alice. Jika menentang dia maka orang itu akan mati. Penduduk tidak suka, kemudian menangkap Elnor di sungai es. Untuk mengurungnya, wajahnya dipaku dengan topeng, tubuhnya dibakar di pohon ek hingga jadi abu. Dan rohnya dimasukkan ke boneka keren oleh Pastor Prescott. Sementara itu di pemakaman Hagan, Alice mendengarkan Monsignor khotbah. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Kemudian ia berdiri dan mengatakan Maria berpesan hari ini perlu ada misa perjamuan di kandungan tanpa noda. Mary wants us to hold a service at the shrine. Natalie Gate menceritakan semua mujizat yang dilakukan Elnor kembali kambuh ketika ia mati. Gerald ingat yang dikatakan Hagan, setiap Tuhan pergi, ada siluman yang mengikuti. Elnor menyamar sebagai Bunda Maria, dan melakukan perbuatan setan. Tiba-tiba di dalam bungkusan kain putih, ada hembusan angin. Setelah dibuka hanya patung Yesus. Namun ternyata Elnor sudah ada di sebelahnya. Natalie dan Gerald lari menyelamatkan diri. Alice dan Monsignor kembali ke Uskupan Santa Marcella untuk pulang dan bersiap. Monica menerima Gerald kerja di kantor dan meminta akses eksklusif ke Alice. Namun Gerald membatalkan karena ada urusan yang lebih penting. Gerald pergi ke Uskupan Agung Boston, menemui Bishop. Di sana ada Monsignor yang rapat untuk misa Alice sore nanti. Gerald memberikan buku kuno dan menceritakan Elnor yang seperti Alice. Namun Bishop sudah tahu semua, ia mempunyai data Elnor di perpustakaan uskup. Monsignor memberitahu tentang misa.
Geralt dengan tegas mengatakan harus dicegah. Karena di momen itu Elnor mengambil jiwa untuk diserahkan pada setan. Di ruang arsip Geralt menelepon Natalie. Ia menyebutkan Elnor hamil dan punya putra bernama Nicholas Paget. Elis Paget adalah keturunan mereka. Elnor melakukan perjanjian dengan iblis demi penyembuhan dan keabadian. Dan ia akan terus hidup melalui keturunannya. Kemudian telepon pun terputus. Omnis congregato et secta maledita. Monsignor percaya pada Geralt. Elis adalah keturunan Maria Elnor. Ia hidup melalui anak-anaknya. Mereka harus menghentikan misa, karena memberi iman pada setan adalah sumber kekuatan iblis. Bishop berpesan pada security agar mencegah Geralt, karena dia pengacau. Di tempat lain Monsignor mempersiapkan doa untuk memburu Elnor, karena Elis tidak bisa ditemui. Saat itu misa telah dimulai. Bishop memimpin doa untuk keselamatan mereka, dan kemudian memulai misa. Di tempat lain, Monsignor menjelaskan jika Elnor sudah mengutuk Bunda Maria 3 kali, maka jiwa-jiwa akan dibawa menyembah iblis. Monsignor harus menyegel kembali ke boneka keren sebelum terlambat. Ia melakukan sesuai petunjuk pendahulunya, untuk menggunakan api yang dikuduskan. Namun ketika ia menyalakan api, Elnor di belakang Monsignor selalu meniup korek itu. Ketika api berhasil menyala, malah membakar salib dan menimpa mati Monsignor. Mereka lari keluar ruangan, dan membahas cara menghentikan Elnor. Geralt teringat hanya keraguan yang bisa menghancurkan. Mereka harus membuat semua orang tidak percaya mujizat Elis. Mendadak Elis masuk altar, Bishop kaget karena tidak sesuai jadwal. Namun ia diperintah Elnor, ia menyampaikan agar semua beriman pada Maria dari Banfield. Percaya dan berserah jiwa padanya. Namun saat mereka mulai beriman, Geralt datang mengacau. Ia mengaku telah mengarang cerita mujizat itu. Dan Toby adalah efek placebo. Obat palsu yang berfungsi untuk mengelabuhi pasien agar tenang. Natalie berusaha mengambil kepercayaan Elis, sampai Elis sendiri mendengar ancaman dari Elnor yang akan membuatnya tidak bisa bicara lagi. Dan seketika ia membenarkan apa perkataan Geralt. Tentang lebih mudah terjadi yang mana, dia bikin hoaks, atau kejadian keajaiban Tuhan? Semua orang berteriak, lalu mencemooh Elis. Membuat Elnor marah dan pohon di altar tiba-tiba terbakar. Toby kembali lumpuh, ia terjatuh. Lalu Natalie Gate datang untuk membawanya pergi. Maria Elnor keluar dari pohon yang terbakar, kemudian membunuh Bishop yang mencoba menghalaunya. Geralt kemudian berdoa untuk keselamatan Elis, dan Elis kembali membuka mata. Geralt datang di makam Pastor Hagan, ia memberi semangat untuk Elis. Dan ia berkata kepada Natalie, kalau Elis saat itu tidak bernafas dan meninggal, jantungnya sudah tidak berdetak. Natalie pun tersenyum dan mengatakan mungkin Tuhan hadir saat itu. Dan cerita pun tamat. Sampai jumpa lagi di ringkasan film lainnya.